Perkenalkan, nama saya Natalia Revianka, NIM 1705520035. Di sini saya akan kembali berpresentasi dan menjelaskan tentang audit perpajakan. Nah, di dalam bab ini, audit yang dilakukan secara internal berkelanjutan yang menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan, menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan-aturannya. Audit ini mencangkup penilaian terhadap yang pertama, kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansinya. Lalu yang kedua, aplikasi manajemen pajak yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Tujuan dari audit perpajakan ini adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap ketepatan kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut, contohnya seperti memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan, lalu meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan, lalu kemampuan perusahaan dalam mentaati ketentuan dan peraturan perpajakan. Contohnya yang pertama, melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan, lalu melakukan perhitungan pajak dengan benar, lalu menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Audit internal berfungsi sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis dan efisien. Maka dari itu, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal, audit ini seharusnya dilakukan setiap terjadinya transaksi yang memiliki dampak perpajakan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan tersebut. Hasil audit ini dapat menjadi umpan balik bagi perusahaan dalam meningkatkan kemampuannya untuk mengelola kewajiban perpajakan dan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak dan ketaatan pada peraturan perpajakan. Lalu ruang lingkup audit ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dari aspek efisiensi pembayaran pajak audit pajak ini melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam yang pertama meminimalkan penghasilan kena pajak dan yang kedua memaksimalkan deductible expense. Menjelaskan tentang meminimalkan penghasilan kena pajak. Meminimalkan penghasilan kena pajak ini menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan, baik final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan lebih kecil dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutang. Berikut ini adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU Pajak Penghasilan. Yang pertama, ada bantuan sumbangan hibah. Bantuan atau sumbangan ini termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, dan harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat
badan keagamaan, badan pendidikan, badan nasional termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, ada warisan. Yang ketiga, harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham dan sebagai pengganti penyertaan modal. Lalu yang keempat, ada pengganti atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus ini dimasukkan dalam penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan tadi. Lalu yang selanjutnya, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Lalu yang selanjutnya, ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Dari penyertaan pada badan usaha, modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, syaratnya dividen harus berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Lalu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Lalu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perseroan anggota komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Lalu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang sedang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Lalu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu sisa lebih yang dapat diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau pengembangan. Lalu yang selanjutnya, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memaksimalkan beban-beban yang dapat diakui dalam penghitungan pajak. Beban-beban ini menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang dengan memaksimalkan beban-beban ini. Nah, dengan memaksimalkan beban-beban ini berarti akan memperbesar faktor pengurang penghasilan dalam bentuk pajak. Intinya bagaimana mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 6 UU Pajak Penghasilan sebagai berikut. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha antara lain biaya pembelian lahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Lalu penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan usaha yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Lalu wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis yang mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan dari sisi beban mengarahkan pengelolaan transaksi beban untuk semaksimal mungkin menjadikan beban-beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal. Kebijakan akuntansi perusahaan harus mengadopsi peraturan perpajakan agar transaksi beban tidak termasuk dalam daftar non-deductible expense. Daftar biaya-biaya komersial yang tidak diakui sebagai biaya fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh biasanya adalah konservatis atau penyisihan. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPh atau pengenaan PPh-nya final, yaitu yang pertama, PPh yang dibayar perusahaan, premi asuransi jiwa untuk pemilik atau pemegang saham dan keluarganya, iuran pensiun ke dana pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan, pengobatan cuma-cuma, pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, misal beras, gula, dan sebagainya, cuti pegawai yang dibayar perusahaan, perjalanan dinas pegawai, tidak didukung bukti-bukti, lalu pembagian laba berupa bonus, gratifikasi jasa produksi yang dibebankan ke laba ditahan, lalu beasiswa yang tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan, kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai, lalu perumahan perusahaan dan sarana pegawai yang menempati tidak diberi tunjangan perumahan, lalu sewa rumah pegawai yang tidak diberi tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tersebut, lalu PPh sewa rumah dibayar oleh perusahaan, imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham, lalu gaji yang dibayarkan ke anggota atau sekutu persekutuan, CV, firma, lalu beban bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham yang dimiliki oleh pemegang saham, penyertaan dalam negeri bagi PTDN, BUMN atau BUMD, koperasi, yayasan yang bukan objek pajak dibebankan pada tahun yang bersangkutan, biaya bunga atas pinjaman keperluan pribadi, pembayaran bunga ke pemegang saham atau hubungan istimewa yang tidak wajar selisihnya, lalu beban litbang yang dilakukan di luar negeri, sanksi perpajakan, denda, bunga kenaikan,
PBB untuk tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk usaha atau milik pribadi, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama untuk perolehan BKP atau JKP sesuai pasal 9, faktur pajak yang standar yang tidak lengkap, tidak benar, cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa pajak telah dibayar. Lalu biaya entertainment tidak dibuat daftar nominatifnya, lalu keperluan pegawai dibayar perusahaan, lalu keperluan pegawai yang merupakan pemilik atau pemegang saham dibayar perusahaan merupakan dividen terselubung, lalu biaya promosi tidak didukung oleh bukti, lalu penyisihan kerugian piutang bagi perusahaan bukan bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu penyisihan, dan metode langsung tidak dibuat daftar nominatif. Lalu SGU dengan hak opsi, yang pertama penyusutan aset SGU, lalu bunga SGU. Kerugian pengalihan harta atau tidak digunakan untuk usaha. Lalu bebas Starco atau handphone, penyusutan kelompok 1, lalu beban pemeliharaan atau perbaikan, pulsa dan lain sebagainya, lalu macam-macam biaya yang tidak dapat diperinci. Secara umum, beban-beban pada tabel di atas tidak diakui sebagai beban fiskal. Nah, ini dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu beban-beban karena pemberian natura dan kenikmatan, dan karena tidak terpenuhinya ketentuan administrasi menurut ketentuan perpajakan sebagai bukti dari terjadinya beban tersebut. Kenyataan bahwa secara komersial, beberapa beban memang diperlukan terjadinya, terutama berkaitan dengan menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Namun karena tidak lengkapnya bukti menurut ketentuan perpajakan, secara fiskal beban ini tidak diakui sebagai pengurang pendapatan dalam penghitungan pajak terutang. Manajemen perpajakan harus mampu secara maksimal menjadikan beban-beban komersial yang tidak diakui sebagai beban fiskal non-deductible expense ini menjadi beban fiskal deductible expense melalui penetapan kebijakan perpajakan akuntansi yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola transaksi agar beban-beban tersebut menjadi deductible. Kebijakan perpajakan ini diambil dalam rangka harus tetap dalam koridor aturan perpajakan. Lalu memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Sebagai pemberi kerja, wajib pajak melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan memungkinkan tidak seluruhnya terdaftar pada slip gaji karena di samping memberikan gaji, perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk benda atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan terhadap kesehatan, dan sebagainya. Pajak penghasilan mengisyaratkan bahwa terhadap beban-beban yang berkaitan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan, ini diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan. Nah, berdasarkan ketentuan ini, semua pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak diakui sebagai beban fiskal, sehingga tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. Dalam praktiknya, hal ini akan menimbulkan koreksi fiskal positif, yang menyebabkan dasar pengenaan pajak dan pajak terutang menjadi lebih besar dan mendorong terjadinya pengeluaran kas yang lebih besar pula untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan ini. Melalui kebijakan ini, perpajakan yang memasukkan seluruh penghasilan karyawan dalam bentuk uang menjadikan seluruh pemberian kepada karyawan diakui oleh pajak sebagai penghasilan bagi penerimanya dan sebagai beban yang memberikan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memaksimalkan beban-beban yang terjadi berkaitan dengan karyawannya menjadi beban fiskal. Pertimbangan lain juga harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan ini adalah siapa yang membayar PPh 21. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit atas PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini pemotongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Lalu yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Lalu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Lalu badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Agar lebih mudah mengendalikan, perusahaan seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh 21. Rekening-rekening ini akan menampung setiap objek PPh 21 yang menjadi sumber pemotongan dan pemungutan dari pajak tersebut. Nilai dari masing-masing rekening ini akan sangat dibutuhkan pada saat pembuatan SPT PPh 21, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Jika terdapat perbedaan yang disetor dan dilaporkan dengan nilai objek pajaknya, berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan objek PPh 21 atau masih di bawah PTKP. Hal ini harus disiapkan perincian dan penjelasannya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat perpajakan, perusahaan dapat memberi penjelasan dengan cepat dan tepat. Kewajiban perpajakan terkait PPh 21 selain menghitung dan memotong pajak dengan benar adalah waktu penyetoran dan pelaporan SPT masa PPh 21. Pasal 2 dan Pasal 7 PMK nomor 80 mengatur tentang batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk PPh Pasal 21, penyetoran pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan pelaporan SPT masa PPh 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan, internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang terbaru. Penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya serta pengisian SPT-nya akurat, penyetoran dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Untuk program audit PPh 21 adalah yang pertama, lakukan wawancara dengan beberapa karyawan tentang status dan tanggungannya dan bandingkan dengan status karyawan pada daftar karyawan. Lalu yang kedua, periksa slip gaji karyawan dan bandingkan dengan daftar penghasilan karyawan untuk menilai adanya pemberian kepada karyawan selain gaji. Lalu yang ketiga, lakukan pengujian penghitungan secara uji petik untuk menilai kebenaran perhitungan PPh 21 untuk masa yang bersangkutan. Lalu yang keempat, periksa seluruh pembayaran kepada wajib pajak orang pribadi pada masa yang diperiksa yang telah mencapai di atas PTKP, hitung pajaknya dan bandingkan dengan SSP dan SPT masa PPh 21 untuk masa yang bersangkutan. Lalu bandingkan tanggal dan jumlah penyetoran pada SSP dengan jumlah yang harus disetor berdasarkan perhitungan pemeriksa dan tanggal penyetoran yang seharusnya. Lalu yang keenam, periksa kelengkapan dan kebenaran SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 tersebut. Lalu yang ketujuh, bandingkan tanggal penyerahan laporan SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 PMK nomor 80. Lalu lakukan ekualisasi SPT PPh 21 dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan PPh 21 pada masa pajak yang sama dan dapatkan data yang menunjukkan penyebab perbedaan jika antara objek PPh 21 dengan biaya yang berkaitan pada laporan keuangan interim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit atas PPh Pasal 23. Pasal 23 atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah.
subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, atas bunga, lalu royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Lalu sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan dalam pasal 4 ayat 2, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagai dimaksud dalam pasal 21. Dalam hal wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi dari 100% daripada tarif pajak yang seharusnya. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh DJP untuk memotong pajak. Sebagaimana ketentuan pemotongan pajak dimaksud tidak dilakukan atas penghasilan yang dibayar terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atas terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak opsi, dividen, bagian laba, lalu sisa usaha hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai pemotong, wajib pajak harus menerbitkan bukti potong yang cukup sesuai dengan objek pemotongannya dan menyerahkan kepada wajib pajak yang dipotong. Lalu penyetoran PPh pasal 23 oleh pemotong harus dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai pihak yang dipungut PPh 23, wajib pajak harus mendapatkan bukti pungut dari pemungut yang digunakan sebagai bukti pada saat mengkreditkan pajak terutang pada saat dibuatnya laporan pajak pada akhir tahun. Untuk menghindari perbedaan antara objek pajak pada SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pemotong PPh 23 tersebut, perusahaan harus menyetarakan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh yang seharusnya dibuat dalam rekening-rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23. Hal ini sangat bermanfaat dalam menyelaraskan hubungan antara SPT masa PPh 23 dengan laporan laba rugi interim yang dibuat perusahaan. Jika masih terdapat perbedaan, sebelum SPT masa dilaporkan harus dicari dulu penyebabnya. Apakah pemotongan pajak dilakukan pada saat pengakuan atau terdapat pengakuan provisi biaya yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Nah, atas perbedaan-perbedaan ini harus disiapkan data dan penjelasan yang memadai dan jika perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum SPT dilaporkan. Sehingga pada saat terjadi pemeriksaan atas masalah ini, perusahaan telah memiliki data dan penjelasan yang memadai untuk disampaikan kepada petugas pajak yang melakukan pemeriksaan. Audit yang dilakukan untuk PPh 23 yaitu lakukan pemeriksaan atas transaksi-transaksi yang diwajibkan untuk dipotong PPh dan bandingkan dengan catatan kewajiban PPh yang harus disetor pada masa tersebut. Lalu bandingkan jumlah tanggal penyetoran PPh 23 pada SSP dengan saldo pada buku besar PPh 23 yang dipungut dalam masa tersebut. Lalu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian dan tanggal pelaporan masa SPT masa PPh. Lalu lakukan pemeriksaan terhadap transaksi pembelian yang dipungut PPh 23 dan bandingkan antara PPh 23 yang seharusnya dipungut dengan catatan uang muka PPh 23 dan bukti pungutnya. Lalu memeriksa catatan transaksi yang mengandung uang muka PPh 23 baik final maupun tidak final
dan bandingkan dengan catatan uang muka PPh 23 baik final maupun tidak final dan bukti pungutnya. Pada saat perhitungan pajak terutang pada akhir tahun, seluruh uang muka PPh 23 yang tidak final telah dikreditkan dan didukung bukti pungut yang cukup. Lalu, periksa catatan pendapatan yang telah dipotong oleh PPh 23 final dan bandingkan dengan koreksi fiskal negatif yang dilakukan. Lalu periksa perhitungan pajak terutang akhir tahun pada SPT tahunan dan telusuri apakah uang muka PPh 23 yang tidak final sudah dikreditkan dan didukung bukti pungut yang cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit atas PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 lalu dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Lalu, besarnya angsuran pajak harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan. Sebelum waktu penyampaian SPT pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang berlalu, besarnya angsuran pajak dapat dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Lalu DJP berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu wajib pajak berhak atas kompensasi, lalu wajib pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur, SPT pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, lalu wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, wajib pajak membetulkan sendiri SPT pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan, dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Lalu Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Lalu wajib pajak pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atas setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besar. Pengkreditan PPh 25 pada perhitungan pajak akhir harus didukung dengan SSP PPh dengan jumlah yang sama. Lalu untuk program audit PPh 25 adalah langkah yang pertama, harus memeriksa perhitungan PPh 25 dari SPT tahunan tahun sebelumnya, apakah sudah memperhitungkan semua pajak yang bisa dikreditkan dan apakah telah dihitung dengan benar. Lalu periksa besarnya PPh yang harus disetor dan tanggal penyetoran pada SSP PPh 25. Lalu periksa jumlah lembar SSP PPh 25 dan akumulasi nilainya pada masa tertentu. Lalu bandingkan saldo uang muka PPh 25 di buku besar pada masa yang sama. Lalu harus memeriksa catatan PPh 25 dan bukti setornya. Lalu bandingkan dengan penghitungan pajak terutang akhir tahun pada SPT tahunan. Lalu yang
Terakhir, periksa pengkreditan PPh 25 pada SPT tahunan dan bandingkan dengan jumlah lembar dan nilai SSP PPh 25 untuk tahun yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audit atas PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah diterapkan sebagai pengusaha kena pajak meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau PKP dan atau jasa kena pajak yang diserahkan seperti diatur dalam pasal 3A dan pasal 4 UU nomor 42 tahun 2009 tentang PPN, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di dalam daerah pabean dan dilakukan oleh pengusaha, lalu impor barang atas kena pajak, lalu penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan dilakukan oleh pengusaha, lalu pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean, lalu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, lalu ekspor barang kena pajak barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, lalu ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Lalu yang kedua, pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan ketentuan UU PPN. Lalu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang dalam perhitungan dan tata caranya yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Lalu ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak atas ekspor dikenai pajak pertambahan nilai yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Lalu di samping mewajibkan PKP untuk memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, UU PPN juga mengecualikan dari pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan JKP berikut. Yang pertama, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam pengelompokan barang, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, uang, emas batangan, dan surat berharga. Lalu jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran dan yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa buka atau catering. Atas penyerahan tersebut, pengusaha kena pajak harus membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, lalu penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor BKP berwujud, ekspor jasa kena pajak dalam pasal 4 ayat 1 UU PPN. Faktur pajak ini dibuat pada saat penyerahan BKP, pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP, pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Nah, faktur penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam faktur pajak, yaitu harus memuat nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, lalu nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP,
lalu jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, lalu PPN yang dipungut, lalu PPNBM yang dipungut, kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama serta tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. Di samping faktur pajak, Dirjen Pajak juga menetapkan beberapa dokumen. Dokumen tersebut adalah pemberitahuan ekspor barang, surat perintah penyerahan barang, faktur nota bon penyerahan, tanda pembayaran atau kwitansi, lalu tiket, surat kargo udara atau bukti penyerahan, nota penjualan jasa, lalu tanda pembayaran atau kwitansi listrik, lalu pemberitahuan ekspor jasa, lalu pemberitahuan impor barang atau PIB yang dilampiri dengan surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai dan pajak cukai dan pajak atau SPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu bukti dan tagihan atas penyerahan barang kena pajak oleh perusahaan air minum, lalu bukti tagihan atas jasa kena pajak oleh perantara efek, dan bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan. Apabila suatu masa pajak pengeluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Wajib pajak ini harus menyetor PPN setelah dikompensasikan dengan PPN masukan pada masa yang sama, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, dan harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya pada masa pajak berakhir. Dan apabila dalam suatu masa pajak masukan dan dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak pengeluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Lalu untuk program audit PPN, yang pertama langkah kerjanya yaitu memeriksa daftar transaksi pembelian dan hubungkan dengan faktur pajak yang diterima atas pembelian tersebut dan jumlah PPN masukan pada buku besar PPN masukan. Lalu langkah yang kedua yaitu memeriksa kelengkapan faktur pajak yang diterima dari pemasok dan pastikan bahwa faktur tersebut tidak cacat dan memenuhi syarat untuk dikreditkan. Lalu telusuri transaksi penjualan atau penyerahan BKP atau JKP, lalu hubungkan dengan faktur pajak yang telah diterbitkan dan jumlah PPN keluaran pada buku besar PPN keluaran. Lalu periksa urutan nomor seri faktur pajak yang diterbitkan, lalu hubungan dengan tanggal penerbitannya. Lalu periksa jumlah faktur pajak yang salah penerbitannya, lalu bandingkan dengan faktur perbaikannya untuk memastikan jika tidak terjadi penggunaan nomor seri dan tanggal penerbitan yang berbeda antara faktur pajak yang salah dan faktur perbaikannya. Lalu periksa buku besar PPN masukan dan bandingkan dengan pengkreditan PPN masukan pada SPT masa PPN pada masa yang sama. Lalu telusuri daftar faktur dan buku besar pajak masukan untuk memastikan bahwa tidak ada faktur pajak yang daluarsa karena terlambat mengkreditkan. Lalu lakukan penelusuran pada daftar penjualan kredit, terutama pada akhir bulan atau masa untuk mendapatkan informasi apakah masih ada celah untuk menunda penerbitan faktur pajak dalam rangka memperkecil selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan yang harus disetor pada masa tersebut. Lalu periksa buku besar PPN masukan dan PPN keluaran untuk menentukan beberapa jumlah PPN yang harus disetor, karena PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, atau sebaliknya berapa jumlah kelebihan PPN masukan atas PPN keluaran yang masih harus dikompensasikan. Lalu
Periksa keabsahan dan kelengkapan faktur pajak masukan yang diperoleh perusahaan dari pemasoknya, dan pastikan bahwa tidak ada faktur pajak yang cacat atau tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pemilihan kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan jika ada cara bicara saya yang salah, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada presentasi atau penjelasan saya berikutnya. Dan semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi yang telah menonton saya dalam menjelaskan audit atas perpajakan ini. Semoga audit perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik pada perusahaan-perusahaan yang sedang mengaudit perpajakan. Terima kasih.